Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara perawatan mesin mobil. Pernahkah teman-teman mengalami mesin mobilnya overheat, kemudian mesinnya harus dibongkar, harus diturunkan karena ada komponen-komponennya yang harus diganti. Nah, itu dia salah satu akibat dari perawatan mesin pada mobil tidak dilakukan. Nah, bagaimana caranya atau apa yang harus diperhatikan di dalam melakukan perawatan mesin pada mobil? Simak terus. Nah, teman-teman, untuk lebih jelasnya kita akan langsung lihat ke ruang mesin. Tapi sebelumnya perlu kita ketahui bahwa mesin mempunyai kinerja suhu ideal. Nah, suhu kinerja mesin ideal 60 derajat Celcius sampai 95 derajat Celcius. Apa yang terjadi jika suhu mesin di bawah 60 derajat Celcius, suhu mesin terlalu dingin atau di bawah 60 derajat Celcius ke bawah, pencampuran udara dan bahan bakar tidak homogen dengan baik, tidak tercampur dengan baik, maka ledakan yang dihasilkan juga tidak terlalu kuat, tidak baik, akhirnya terjadilah pemborosan BBM. Nah, kemudian apabila suhu mesin terlalu tinggi atau di atas 95 derajat Celcius, ini yang akan terjadi adalah overheat. Nah, ini yang akan memakan biaya yang cukup mahal ketika kita tidak paham cara perawatan mesin pada mobil. Teman-teman, kita langsung ke depan, kita akan lihat ke ruang mesin. Nah, teman-teman, mesin mobil mempunyai sistem pendingin untuk menjalankan kinerja mesin. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan sharing dulu mengenai perawatan, fokusnya kepada sistem pendingin mesin mobil. Nah, mesin mobil ketika awal kita menghidupkan mobil di pagi hari atau mobil dalam kondisi dingin, maka sistem radiator atau sistem pendingin atau air akan berputar dalam mesin melalui water jacket. Nah, berarti air belum mengalir kepada radiator. Nah, air akan berputar di dalam mesin. Nah, saat mesin mobil telah mencapai suhu ideal, yaitu 95 derajat, maka air akan bersirkulasi melalui selang radiator yang atas, yang ini. Nah, kemudian akan mengalir ke selang radiator bawah. Nah, saat air mengalir atau bersirkulasi masuk ke selang radiator atas, maka fan radiator atau kipas radiator akan hidup secara otomatis, akan mendinginkan air yang sedang telah dingin, akan masuk kembali ke selang radiator yang bawah, kemudian akan masuk lagi ke ruang mesin. Nah, ini kejadian ini akan terus-menerus terjadi selama mesin mobil hidup. Nah, berarti ketika mesin mobil dingin dipanaskan, panas didinginkan sampai kerja mesin 60 derajat Celcius sampai 95. Nah, ini yang pertama teman-teman, ini kita cek cairan radiator. Nah, kita bisa lihat ini adalah reservoir tank, tabung cadangan radiator. Nah, kita bisa perhatikan, atau ini hal dulu yang perlu kita rawat, kita perhatikan cairan air radiator. Nah, apakah cairan yang perlu kita gunakan, kemudian air apa yang bagus atau coolant dan seterusnya, nanti kita akan buatkan kontennya teman-teman, apa yang kita akan tes langsung pH airnya dan bagaimana. Nah, pada saat mesin mobil dingin kita bisa cek cairan radiator atau cek selalu air radiator. Kita buka tutup radiator ini. Di sini kita bisa lihat ya teman-teman. Kita buka. Ini mesin mobil dingin ya, kita akan cek ini ketika mesin mobil dingin. Nah, kita perhatikan air atau cairan radiatornya. Kita bisa lihat ini ada air ya. Nah, apabila airnya cukup, tidak kurang, ini cara yang pertama, airnya masih ada. Nah, selanjutnya kita bisa cek air radiator yang kedua pada tabung tank ini atau tabung cadang ini. Nah, di sini teman-teman, di tabung cadangan ini kita bisa pastikan kalau seandainya airnya kurang di bawah minimal, kita bisa lihat di tabung ini ada batas minimal dan batas maksimal. Nah, kalau seandainya airnya di bawah minimal, berarti ini ada masalah
atau ada masalah kebocoran pada radiator, sistem radiatornya. Jadi airnya itu di antara di atas minimal dan di bawah maksimal. Nah, kalau seandainya ada kebocoran sistem radiator, ini yang perlu kita perhatikan. Lama-kelamaan air bakal kurang dan terjadilah suhu terlalu tinggi dalam mesin. Biasanya teman-teman bisa kita lihat di sini di antara sambungan selang-selang radiator ini ada jadi kebocoran. Ini yang pertama di sini kita lihat. Ini berdasarkan pengalaman, ini kita kencangan, ini ada baut ya. Ini ada klep dan gini, kalau seandainya dia kurang kencang, air akan merembes melalui ini. Nah, kemudian yang kedua di sini. Nah, ini sambungan selang radiator yang di atas. Nah, di sini ya. Nah, bisa kita lihat. Nah, ini pastikan dia dalam keadaan kencang ya, kuat, tidak ada air yang merembes. Nah, selanjutnya teman-teman kita bisa lihat di sini di bawah delco ini ya, sambungan selang radiator. Sambungan selang-selang radiatornya yang perlu kita perhatikan, kita cek. Dan ini kebiasaan atau pada umum terjadi itu kebocoran adalah pada selang-selang radiatornya. Ini nggak kelihatan ya, sebentar. Kita lihat. Nah, di sini teman-teman ya. Kelihatan ya, ini di bawah yang ini. Nah, ini sambungan radiator, selang radiator. Nah, ini kita pastikan seluruh sambungan-sambungan selang radiator ini ada klep. Ini dalam keadaan kencang ya. Nah, teman-teman kita lihat seluruh sambungan selang-selang radiator dan pastikan teman-teman seluruh sambungan selang radiator ini terkunci. Nah, teman-teman, ini yang pertama yang perlu kita perhatikan di dalam melakukan perawatan mesin mobil. Nah, apabila sistem sirkulasi air ini lancar, airnya cukup, maka sistem pendingin ini bekerja dengan baik. Kemudian suhu kinerja mesin pun juga berjalan dengan baik. Nah, yang kedua, fan radiator yang ini ya. Nah, fan radiator atau kipas radiator fungsinya untuk mendinginkan ya. Ketika air radiator panas, kemudian termostat membuka melalui selang radiator yang atas ini, maka ketika air akan bersirkulasi ke radiator, maka kipas akan mendinginkan ya. Nah, juga dibantu dengan angin dari depan, dari alam ya. Ini radiator. Nah, ini akan angin dari depan. Ketika air telah dingin, maka air akan masuk lagi ke selang radiator yang bagian bawah. Suhunya telah dingin, maka akan melalui ke selang bawah. Nah, hal ini yang akan terjadi terus-menerus supaya mobil tidak sampai overheat. Nah, teman-teman, yang perlu kita perhatikan bahwa apakah mobil kita termostatnya masih aktif, tidak tersumbat. Kalau seandainya termostatnya tidak aktif atau tersumbat, maka ini salah satu pemicu mobil terjadi overheat. Akhirnya mesin mobil harus diturunkan, dibongkar, karena ketika mesin mobil overheat atau kelebihan suhu atau terlalu tinggi, maka terjadi penguapan di dalam mesin. Entah itu silinder head ya, silinder blok, pembongkaran mesin menjadi mahal. Nah, teman-teman, ini dua hal dulu yang kita bahas. Selanjutnya akan kita sambung kontennya. Bagi teman-teman yang telah menonton, terima kasih. Kemudian silahkan tinggalkan like, komen, kemudian pertanyaan di kolom komen. Assalamualaikum.